Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini kita akan lanjutkan serial belajar saham dari nol mengenai komposisi portofolio yang ideal. Nah, bagaimana komposisi suatu saham itu bisa dikatakan ideal? Ini versi saya ya. Jadi saya membuat portofolio berdasarkan apa yang saya ketahui untuk saya beli. Nah, disclaimer sebelumnya, konten ini seperti biasa bukan ajakan untuk jual beli saham. Jika ada saya sebutkan beberapa saham itu hanya untuk edukasi. Nah, saya membagi secara umum ya, ada 4 tipe saham di dalam portofolio saya. Yang pertama adalah saham yang membagikan dividen yang tinggi. Nah, apa aja syarat-syaratnya nanti akan saya jabarkan lebih rinci ya. Yang kedua, saham growth. Jadi saham yang bertumbuh ya. Yang ketiga adalah saham under value. Ini yang biasanya saya bahkan mempunyai porsi yang paling besar ya. Karena saya melihat suatu saham murah, saya nggak tahan juga, kadang-kadang saya bisa beli lebih banyak porsinya. Lalu yang terakhir adalah saham yang turnaround. Ini berbalik arah ya. Mungkin yang sebelumnya rugi, ketika dia berbalik arah menjadi untung aja, itu udah harga sahamnya akan tinggi. Di dalam portofolio saya tentu saja tidak ada saham gorengan atau yang berupa spekulasi. Jadi saya hanya membeli saham yang saya pahami bisnisnya, manajemennya saya pelajarin, serta valuasi dan prospeknya. Nah, ini mengenai saham yang membagikan dividen yang tinggi. Sobat investor nggak bisa cek ya. Di IDX itu ada kelompok high dividen yang 20 perusahaan itu ya. Bisa juga diambil dari situ. Banyak sekali ada 20 perusahaan yang rutin membagikan dividen. Indikator yang saya gunakan adalah dividen payout rasionya tidak lebih dari 90% ya. Jadi kalau ada yang membagikan dividen lebih dari 100% justru saya tidak suka. Karena dia pasti akan mengambil kas terlalu banyak. Atau jika kasnya tidak ada, tidak cukup, dia akan berhutang untuk membagikan dividen. Nah, tentu saja ini akan membuat perusahaan terbebani ya. Bukan keputusan bijak untuk manajemen membagikan dividen payout rasio yang lebih besar daripada laba. Jadi jika labanya per share-nya anggaplah Rp1.000, maka maksimal itu Rp900 per lembar yang dibagikan kepada pemegang saham, bukan lebih dari 1.000 ya. Valuasi ini mungkin agak tinggi ya, jadi lebih dari satu pun nggak masalah selama dia rutin membagikan dividen. Jadi tidak pernah absen, paling tidak selama 5 tahun itu rutin membagikan dividen dengan payout rasio yang ya saya sebutkan sebelumnya ya. Valuasi mungkin bisa mencapai kurang dari 2 kali dengan per ya per, kalau dia pendapatannya tinggi, pernya tentu saja akan kecil ya, mungkin di bawah 10 kali, tapi PBV-nya biasanya tinggi. Return on equity ini dijaga di lebih dari 8% ya, minimal 8% lah. Karena untuk mendapatkan dividen tinggi, itu saja dia harus menghasilkan laba yang besar ya. Ini hutangnya, rasio hutangnya kalau bisa di bawah 1 kali ya. Jadi kita lebih aman berinvestasi, tidak takut perusahaannya membayar hutang terlalu banyak, terbebani sehingga PKPU. Bisnisnya mungkin bertumbuh moderat ya, dalam tipe perusahaan menurut Peter Lynch itu stalwart ya, tapi bukan termasuk yang slow grower. Jadi pertumbuhannya itu moderat aja, mungkin di atas 5% lah ya, 5 sampai 10% ini cukup lah ya, selama dia rutin membagikan dividen. Mungkin bisa contohnya ya, beberapa saham itu ada yang bagian dividen rutin seperti Telkom atau Astra dan lain-lain. Ini saham growth, indikator yang saya gunakan saham pertumbuhan ini ya. Ini dividen payout ratio nggak bisa terlalu besar karena kita bukan berharap dividen dari perusahaan ini ya. Dia cukup rutin membagikan dividen aja sebagai bentuk dari komitmen perusahaan terhadap investor ya. Ya uang tunggu kita lah. Dividen mungkin dijaga di 10-30% itu cukup ya. Karena sisanya 70% atau lebihnya itu untuk ekspansi ya. Valuasi saham growth ini biasanya udah mahal ya, dihargain mahal. Jadi saya akan membuat PBV-nya mungkin di bawah 3 kali. Banyak itu perusahaan-perusahaan consumer good malah lebih dari 3 kali ya.
R-nya kita jaga di bawah 30 kali. Nah, biasanya perusahaan growth itu return on equity-nya tinggi ya, lebih dari 10%, 2 digit lah. Akan bisa mencapai 20-30% ya, return on equity-nya. Utangnya ini dijaga di bawah 2 kali. Utangnya pun ini utang-utang yang manageable ya, yang bisa di-manage oleh perusahaan yang bersifat untuk growth. Bukan utang-utang yang tidak ada nilainya untuk investasi ke depannya. Pertumbuhan EPS kalau kita rata-rata selama tahunnya itu di atas 15% pertumbuhannya, jadi 2 digit lah ya, sama kayak return on equity-nya. Ini kalau kita lihat ini gencar melakukan ekspansi ini dari manajemennya. Tapi untuk ekspansi biasanya butuh utang ya, tapi utangnya masih manageable. Yang ketiga ini adalah saham under value. Banyak sekali saham-saham under value sekarang ya. Sektornya ada properti, ada sawit, ya. Ada turunannya lagi itu semen, katanya itu juga sedang lesu ya. Jadi banyak sekali PBV-nya yang rendah. Indikator yang saya gunakan adalah tetap membagikan dividen, diusahakan membagikan dividen 10-30% sebagai komitmen dari perusahaan ya. Kita bisa menilai perusahaan itu care dengan investornya juga dari dividen. Tapi dividennya tidak terlalu tinggi ya. Valuasi ini sangat rendah, bahkan mungkin ada yang 0,3 kali ya. Jadi kita akan patok di maksimal 0,6 kali dengan per kurang dari 10 kali ini ya. Jadi valuasinya sangat murah, kita menunggu sampai momentumnya bagus, kita kumpulin dulu barang. Ketika naik, maka sahamnya akan ikut naik. Mungkin saat ini return on equity-nya masih rendah ya. Mungkin sama dengan bunga deposito 3%, 2%, tapi kita coba cari di atas 5% ya saham-saham ini. Utang, ini kita cari utangnya yang di bawah 1 kali agar tidak terbebani ya dalam bisnis yang sedang lesu, tidak banyak utang yang dibayar untuk menguras kas perusahaan. Pertumbuhan EPS ini moderat aja ya, 5-10%. Ini industrinya memang sedang menurun dan menunggu momentum ya. Contohnya kayak sawit tadi saya bilang, sawit saat ini murah, tapi mungkin suatu saat ketika pemerintah mengeluarkan regulasi terkait ekspor, terkait B40, B50 dan macam-macam itu, mungkin harga sawit akan naik lagi. Nah, ini saham turnaround atau saham yang berbalik arah ya. Bisa juga saham yang rugi atau yang saat ini sedang tertekan, kemudian dia bisa mencetak laba yang lebih besar. Indikator yang saya gunakan ini utangnya mungkin banyak ya, tapi manageable ya. Ini memang biasanya negatif ya, ekuitasnya negatif. Jadi return on equity per CAGR ini negatif mungkin ya. Harganya sudah di bottom. Jadi kalau kita lihat ini resikonya sebenarnya sangat rendah. Untuk dia turun lagi itu tidak ada kemungkinan ya, harga sahamnya akan turun lagi. Justru dia tinggal menunggu saat-saat perusahaan membukukan keuntungan, baru dia akan bergerak naik sahamnya. Tapi kita harus bisa memastikan ini perusahaan tidak akan delisting, tidak akan pilot ya, PKPU sebagainya. Merugi sementara it's okay ya, karena memang kondisi perusahaannya lagi berbenah ya. Namun kalau kita bisa mengkaji, ini bakal berpotensi berbalik arah. Nah, saya akan kasih contoh sahamnya saja ya. Jadi menurut pendapat saya, jadi sobat investor bisa cek lagi, bisa review lagi saham-saham ini, bukan ajakan untuk jual beli ya, disclaimer on. Jadi sahamnya apa aja, contoh ya. Untuk saham high dividend, ini contohnya misalkan Hexa ya. Hexa ini hutangnya memang lebih dari 1 kali, tapi masih manageable ya, hutangnya masih bisa di manage oleh manajemen. Mereka membagikan dividen payout ratio itu 80% dari laba ya. Kalau kita beli di harga bawah, jadi beli Hexa ini bagusnya setelah pembagian dividen atau setelah come date lah ya. Ex-date itu mulai kita ngumpulin barang, investasinya jangka panjang, nunggu setahun dapat dividen, nanti pas murah beli lagi, diakumulasi terus keuntungannya untuk mendapat dividen yang lebih besar di masa yang akan datang.
Return on equity-nya besar ini, EXA ini 30% dengan pertumbuhan per tahunnya 8%. Nah, PBV-nya udah 2 kali ya. Jadi memang harga wajarnya sekarang udah naik ya di 6.700. Saya beli sempat waktu itu masih 5.300, 5.200 ya beberapa bulan yang lalu. Nah, saat ini udah mau pembagian dividen biasanya sekitar September Oktober. Maka harga sahamnya udah mulai naik ya, udah bergerak naik. Para dividen hunter, dividen investing sudah mulai kumpulin barang karena yakin ini akan bagiin dividen lagi ya. Kalau 80% bisa Rp1.000 ini. Tapi kita lihat seperti review saya sebelumnya, kasnya memang saat ini kurang ya. Mungkin dia akan mengambil utang atau mengumpulin dari keuntungan di quarter ini untuk pembagian dividen. Kita akan lihat nanti hasil LPS-nya berapa mereka akan bagian dividen. Market cap-nya masih middle aja ya, sekitar 5 triliun. Bobot di portofolio saya high dividend ini 30 totalnya, jadi Hexa bisa 15% ya. Jadi ketika kita investasi total 20 juta, maka kita akan taruh 3 juta di sini. Dengan dividen yield mungkin sekitar 10%, maka kita akan dapatkan 300.000 per tahun. Kalau kita 3 juta. Nah, kalau kita lebih concentrate, jadi SMGR ini tidak perlu kita masukin, kita keluarin ya, kita tambah semuanya ke Hexa dengan total 6 juta itu bisa juga. Jadi saham high dividend kita bikin satu saja karena modal kita masih kecil ya. Tapi jika ingin dua, maka saya akan mengambil saham SMGR yang rutin bagikan dividen dan juga cukup tinggi ya. Saat ini apalagi sedang murah-murahnya ini. DER-nya masih 0,7 kali, dividen Petrasian bisa sekitar 50% ya. Memang pertumbuhan CAGR-nya kecil, harga sahamnya nggak kemana-mana nih ya. Market cap-nya lumayan besar ini, 27 triliun. Terus kita lihat saham growth. Di sini saya milih Elite ya. Elitery ini di teknologi ya, cloud. Ini DER-nya memang lebih dari 1 kali. Rutin membagikan dividen sekitar 30%. Dengan return equity-nya sekitar 13% ya, udah 2 digit. Pertumbuhannya tinggi sekali ya, baru IPO tahun berapa kemarin ya. Ini pertumbuhannya 51% per tahun. Dengan PER 7 kali dan PBV 1,7 kali, ini harganya sekarang Rp110 ya. Jadi udah di harga wajarnya lah ini. Cuman ini untuk jangka panjang nih is okay ya. Jadi sudah expand juga ke daerah Malaysia. Ini bagi saya ini saham cukup menarik ya. Lalu ada Clio. Clio ini udah mahal ya saat ini. Kalau kalian belinya sekitar tahun lalu mungkin masih di angka Rp400-300. Sekarang udah di Rp1.200 ya. Expand terus untuk buka pabrik-pabrik, untuk membuka depo. Jadi mereka sangat gencar untuk ekspansi bisnisnya ya. Utangnya kecil, 0,5 kali. Pembagian dividennya masih kecil ya, karena buat ekspansi ini nggak pernah masalah sih. Di bawah 10%, it's okay. Yang penting rutin bagian dividen. Return equity-nya gede ya, 2 digit, 21%, CAGR-nya 21%. Ini harganya sudah mahal ya, 8 kali. Kalau kalian bisa masuk bisa menunggu sampai harganya terkoreksi ya bagus ya, tapi memang harganya sekarang di sekitaran 1.200. Untuk turun ke situ memang agak lama mungkin ya, bahkan yang ada mungkin bisa jadi naik. Nah, ada beberapa saham under value, saya pilih 3 sini ya. Ada Indika, ada GPRA, ini properti ya, perumahan. Terus ada SMDR, Samudra Indonesia. Indika ini memang utangnya udah tinggi ya, 1,4 kali dengan rutin bagian dividen kemarin Rp92 kalau salah ya per lembarnya. Perusahaan batubara, tapi sudah mulai expand ke energi terbarukan ya. Ada beberapa bisnis yang mereka kembangkan dan target mereka 2025 ini 50% dari batubara, 50% dari bisnis hijaunya. Jadi saat ini PBV-nya 0,3 kali, murah sekali ya, Rp1.300. Kalian beli, bisa jadi nanti harganya naik ke 4.000 jika memang sesuai skenario ya. Tumbuhannya saat ini masih rendah, 10 kali, tapi udah cukup ya, cukup bagus itu. Bobotnya ini 10%, jadi secara total ini 30% juga ya, baik high dividend, growth, dan juga under value. GPRA ini properti, ini utangnya rendah, rutin membagikan dividen loh ya. Mereka harganya sekarang Rp90 atau Rp80, bisa dapat di harga 80-an, itu sangat menarik ya. Return equity-nya bagus, CAGR-nya juga 2 digit ya. Dan sekarang masih harga murah, 0,3 kali. Ini propertinya ada bahkan di daerah Bogor. Nah, ini market cap-nya juga kecil, sekitar 300 miliar. Lalu SMDR ini harganya sudah mulai naik ya. Saya akumulasi waktu itu masih di 250-an, sekarang udah di
390 ya per hari kemarin tanggal berapa tuh, 16 Juli. Nah ini DER-nya kurang dari 1 kali ya. Rutin bagikan dividen biasanya setahun 2 kali, walaupun kecil ya, di bawah 30%, tapi itu udah bagus karena SMDR ini bagi saya juga termasuk perusahaan growth, rutin bagi kapal ya, beli kapal, rutin ekspansi juga, mereka lagi gencar-gencar untuk expand ke luar ya. Nah ini termasuk under value dan juga growth. Ini bisa harganya bisa naik lagi ke 3.000 kayak tahun 2022 bisa jadi, kalau memang ini saat ini memang harga freight index ini kan lagi tinggi ya, lagi naik dalam 2024 ini, dan ini akan tereskalasi nanti ketika di akhir tahun mungkin harga sahamnya bisa menyentuh di atas Rp500 per lembar. Oke, untuk PBV-nya memang masih rendah saat ini 0,6, jadi jika ingin beli ya masih ada kesempatan untuk SMDR ini, tapi nanti harus sabar ya sampai di tahun depan baru bisa dijual jika ingin menjual. Lalu saham yang turnaround ini ada Garuda Indonesia ya, teman-teman mungkin tidak setuju, tapi itu nggak apa-apa. Bagi saya Garuda ini mungkin 2 atau 3 tahun lagi akan mencetak laba ya. Saat ini memang negatif dan harga sahamnya nggak akan turun lagi, bagi saya udah mentok di 50, 51, 52 rupiah per lembar. Dan ini perusahaan negara, bagus ya secara operasional, dan saya yakinnya tidak akan di delisting atau pilot ya, pasti akan dibantu oleh negara. Kita menunggu kapan kira-kira dia akan mencetak laba, karena saat ini memang utangnya lagi tinggi ya, 6 kali, market cap-nya turun karena harga sahamnya juga turun. Ini porsi kita kecil aja nih, 1 juta rupiah atau 5% ya. Ada juga ANJT, ini sawit ya. ANJT kuarter pertama 2024 memang lagi rugi, tapi ini saham sawit yang paling murah ya, dengan PBV 0,3 kali lah ya. Saat ini negatif semua ininya, tapi utangnya kecil. Banyak rutin bagikan dividen, cuman pas lagi rugi ini memang tidak membagikan dividen. Ini bagi saya saham yang cukup bagus, punya banyak stok lahan yang masih belum ditanamin ya. Jadi bisa mengejutkan nanti di tahun-tahun berikutnya jika mereka bisa memanage lahan mereka. Mungkin mau ditanamin coklat ya, paling coklat lagi tinggi nih. Saya menunggu dia menanamin coklat juga nanti suatu saat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.